Hey yo brother sister, kembali lagi di channelnya Cakdul. Oke, kali ini Cakdul akan menceritakan film yang berjudul Cruella. Film ini termasuk film yang masih hangat karena dirilis pada tahun 2021. Oke lah, tanpa banyak nyocot, kita langsung saja ke videonya. Cerita diawali dengan kelahiran seorang anak perempuan bernama Estella dengan rambut hitam putihnya. Ibunya sadar jika Estella seorang anak yang jenius, namun terkadang berperilaku kejam. Ibunya mengingatkan jika namanya adalah Estella, bukan Cruella. Estella akhirnya masuk ke sekolah pertamanya, dan sang ibu mengingatkan agar Estella tak membiarkan sifat jahat Cruella menguasai dirinya. Sang ibu tahu jika anaknya memiliki dua kepribadian, Estella yang baik dan Cruella yang jahat. Di sekolah, Estella mempunyai satu teman bernama Anita. Karena mendapat bulian, Estella sering berkelahi dan membiarkan sifat jahat Cruella mengontrol dirinya. Suatu hari, dia menemukan seekor anjing yang dipungut di tempat sampah. Anjing tersebut diberi nama Buddy. Namun, bulian terus berlanjut dan Estella mengumpulkan stempel hukuman dari kepala sekolah terus-menerus. Sampai akhirnya, dia dikeluarkan dari sekolah. Sang ibu dan Estella akhirnya memutuskan untuk pindah ke London. Estella ingin pergi ke air mancur setibanya di sana, dan sang ibu mengiyakan untuk mengunjungi air mancur di sebuah taman di kota London. Kemudian sang ibu berkata jika mereka akan mampir dulu ke sebuah tempat untuk meminta bantuan dari seorang teman lama agar mereka bisa memulai hidup baru di London. Estella juga berjanji akan menjadi anak yang lebih baik ke depannya. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah mansion megah bernama Hall Manhale. Setelah itu, sang ibu melepaskan kalungnya dan memberikan ke Estella. Sang ibu mengatakan jika kalung tersebut merupakan warisan keluarga yang sangat berharga. Dan sang ibu meminta agar Estella menunggu di dalam mobil. Milo while wearing a hat. Love you. Love you more. Namun, karena rasa ingin tahunya, Estella pun keluar dari mobilnya dan sempat melihat ibunya berbicara dengan pria botak bernama John. Estella melanjutkan rasa ingin tahunya. Ketika melihat fashion show di hadapannya, dia tersadar jika dirinya ingin menjadi seorang fashion designer. Beberapa waktu kemudian, Estella tertangkap oleh John. Namun, dia terkejut karena melihat rambut Estella. Kemudian dia meminta agar memakai topinya sebelum ada orang lain yang melihat. Di luar, sang ibu sedang mengobrol dengan teman misteriusnya. Di sini, dia meminta tolong untuk membantunya agar dia dan Estella bisa hidup di London. Sang ibu juga bilang jika dirinya akan tutup mulut dan menghilang selamanya. Di dalam, Estella sempat dikejar 3 anjing Dalmatian dan berusaha menyelamatkan diri. Estella berlari sekuat tenaga. Namun, anjing tersebut terus mengejarnya. Sampai akhirnya, anjing-anjing itu berlari ke arah sang ibu dan menghantamnya. There are no words. Estella yang melihat hal itu, dia langsung ketakutan melarikan diri. Dan tanpa sengaja, dia menjatuhkan kalung pemberian ibunya. Kemudian, dia melompat ke sebuah truk sampah yang kebetulan lewat. Truk tersebut membawanya ke kota London, dan Estella berhasil mendatangi air mancur yang dia bicarakan sebelumnya bersama sang ibu. Namun, dirinya tersadar jika sekarang dia sendirian, dan bahkan kehilangan kalungnya. Estella terlihat menyesal dan menyalahkan dirinya atas kematian sang ibu. Di keesokan hari, ketika bangun, dia bertemu dengan 2 orang penipu yang seumuran dengannya. Yang gendut bernama Horace, dan yang kribo bernama Jasper, dan juga anjing kecil yang bernama Wing. Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba polisi datang untuk menangkap mereka. Estella ikut berlari mengikuti Jasper dan Horace. Sampai akhirnya, Estella ke tempat persembunyian Jasper dan Horace. Setelah di tempat persembunyian, Jasper bertanya tentang latar belakang Estella. Dia menjawab jika ibunya sudah meninggal.
Kemudian Jasper menawari Estella untuk bergabung dengannya dan mereka bisa bekerja sama. Namun Estella berkata jika dirinya ingin menjadi seorang desainer bukan seorang pencuri. Saat membuka topinya, Jasper dan Horace kaget melihat rambut hitam putih milik Estella. Kemudian Estella ingin merubah warna rambutnya. Dan singkat cerita 10 tahun pun berlalu. Estella tumbuh menjadi gadis cantik jenius dan pencuri handal bersama kedua rekannya. Really? Wing dan Buddy ikut serta membantu mereka. Hari-hari mereka diisi dengan mencuri dan mencopet. Dengan kemampuan merancang baju, Estella membuat baju-baju mewah untuk memudahkan mereka dalam setiap aksi kejahatannya. Estella melakukannya lagi dan lagi, di mana semuanya berjalan dengan lancar. Namun terkadang mereka juga ketahuan. Akan tetapi Estella tak pernah melupakan mimpinya untuk menjadi seorang desainer handal. Di ulang tahunnya, Jasper dan Horace memberikan kejutan sebuah kue ulang tahun dan juga pekerjaan di sebuah butik ternama di London bernama Liberty. Dan semua itu didapatkan oleh Jasper dengan caranya sendiri. Jasper sadar jika Estella selalu memperhatikan butik tersebut dan dirinya terlalu berbakat untuk sekedar menjadi pencuri. Di air mancur, dia berjanji ke ibunya akan bekerja dengan lebih baik. Estella memulai harinya bekerja di Liberty, sebuah butik mewah yang ada di London. Namun sayangnya, cita-citanya harus tertunda karena pekerjaan yang dia dapatkan hanyalah sebagai cleaning service. Estella berusaha meyakinkan manajernya untuk memindahkannya ke bagian produksi atau menjadi desainer. Namun manajer tersebut menolaknya setiap kali Estella memohon. Suatu ketika, Estella membuang sampah. Jasper dan Horace datang ke sana mengantarkan makan siang dan sekaligus mencari celah untuk mencuri. Namun, Estella tak mengizinkan mereka. Kemudian, dia menumpahkan sampah dan akhirnya terkunci saat mau masuk ke dalam. Estella sempat berhenti dan melihat etalase butik Liberty dan dirinya tak menyukainya. Manajer yang melihat penampilan Estella, dia marah dan menghukum Estella untuk membersihkan ruangannya. Setelah selesai, Estella yang kesal mengambil minuman milik bosnya dan mabuk di tempat kerjanya. Dengan otak yang sedikit melayang, dia mendatangi etalase yang tak disukainya. Kemudian, dia tak sadarkan diri. Di keesokan hari, terlihat etalase toko yang sudah diubah oleh Estella. Beberapa waktu kemudian, sang manajer memarahi Estella dan memecatnya. Tak lupa dirinya juga menyuruh keamanan untuk menangkap Estella. Di waktu yang bersamaan, tiba-tiba seorang desainer terkenal bernama Baroness datang ke butik tersebut. Saat di dalam, Baroness menanyakan siapa yang membuat tampilan etalase di luar. Sang manajer menjawab jika dia telah memecat orang yang membuatnya. Baroness yang melihat Estella, dia menyuruh asistennya untuk memberikan kartu nama ke Estella. Dan Estella disuruh datang ke tempatnya besok untuk bekerja. Mendengar hal itu, Estella segera kabur dari sana. Keesokan harinya, Estella datang ke tempat Baroness untuk bekerja. Sebelum memulai harinya, Baroness membacakan artikel yang memuat tentang peragaan busana. Di dalam artikel tersebut, dirinya mendapat banyak pujian karena Baroness merupakan si jenius di bidang fashion. Tugas pertama Estella memberikan sampel untuk peragaan busana selanjutnya. Baroness sebagian besar tak menyukai karya desainer yang dimilikinya, kecuali rancangan Estella. Why are you speaking? Saat pulang kerja, Estella mampir ke butik barang-barang bekas. Di sana dia berkenalan dengan pemilik toko yang bernama Artie, yang sama-sama penggila fashion. Artie menjual barang-barang second bermerek di tokonya, dan Estella merasa jika mereka bisa menjadi teman baik ke depannya. Di keesokan hari, terlihat Baroness yang meminta Estella membuatkannya makan siang dengan detail yang sangat rinci. Estella pun segera membuat persis seperti yang dia minta. Saat mengantarkan makan siang, Estella menyaksikan Baroness memarahi tamunya. Baroness merupakan wanita kejam yang tak berperasaan dan juga sombong. Good day. Namun ketika melihat makan siang yang Estella bawa, Baroness berkata jika Estella cukup kompeten. Dan yang ini adalah pengacara Horoness, si pria berjanggut. Kemudian Estella dengan singkat mendapatkan perhatian dari Baroness.
Di kediamannya, Estella secara kebetulan melihat brankas miliknya. Kemudian, Estella memperlihatkan hasil rancangannya. Disinilah Estella mendapat sedikit pujian dari Baroness. Estella merasa senang dan kembali curhat di air mancur, sambil membayangkan ibunya berada di sini. Keesokan harinya, ketika Estella dan Baroness mengobrol, secara kebetulan Estella melihat kalung miliknya. Baroness berkata, jika kalung tersebut adalah miliknya, dan seorang pegawai pernah mencuri kalung tersebut. Namun, pegawai itu kembali dan akhirnya mati terjatuh ke dalam jurang. Mendengar hal itu, Estella sangat kaget. Kemudian, dia menceritakan kepada Jasper dan Horace, dan Estella ingin merebut kembali kalung miliknya. Mereka pun segera membuat rencana, di mana mereka akan membuat keributan di pesta Baroness nanti. Estella mulai mengumpulkan informasi dari setiap kamera pengintai, penjaga, dan sistem keamanan di sana. Setelah semua informasi didapat, hal yang dibutuhkan adalah pengalihan. Estella berencana untuk mengalihkan perhatian di pesta nanti. Namun, karena takut kehilangan pekerjaannya, Estella berniat untuk menyamar menjadi Cruella, sisi kejam dari dirinya. Singkat cerita, pesta pun tiba. Horace menyamar menjadi pembasmi hama, dan Jasper menangani sistem keamanan. Dan ini adalah Anita, teman sekolah Estella yang kebetulan berada di sana sebagai wartawan. Tak lama kemudian, Baroness pun turun. Ketika pesta dimulai, Cruella datang dengan jubah berwarna putih. Dengan sengaja dirinya menumpahkan minuman dan menjadi pusat perhatian. Hal itu membuat Baroness marah karena Cruella tampil lebih memukau dari dirinya. Cruella pun membuat keributan di sana agar misi pencuriannya berjalan dengan lancar. Horace dan Wing bekerja keras, begitu juga dengan Jasper. Namun, aksi Cruella dihentikan oleh John, dan dia merasa kecewa karena kalung yang diincarnya berada di leher Baroness. Di sisi lain, Horace tertangkap, dan Jasper berusaha menyelamatkan mereka. Kemudian, Baroness menginterogasi Cruella dengan beberapa pertanyaan. Namun tiba-tiba Jasper membawa makanan yang di dalamnya terdapat banyak tikus. Keadaan pun menjadi kacau. Di saat itulah Cruella merebut kalung miliknya dan dilemparkan ke Buddy. Di tengah keributan, Baroness meniup peluit anjingnya. Di sini, Cruella sadar jika ternyata Baroness yang membunuh ibunya. Buddy gagal mendapatkan kalung Cruella, dan anjing Baroness memakannya. Mereka pun segera melarikan diri dari sana. Cruella berkata jika Baroness yang telah membunuh ibunya dengan meniup peluit anjing miliknya. Kemudian Cruella bersumpah untuk membalas kematian ibunya. Di keesokan hari, Estella tetap menjadi Cruella dan meminta Jasper dan Horace untuk menculik anjing milik Baroness, karena salah satu dari anjing tersebut memakan kalung miliknya. Melihat tingkah Estella yang masih menjadi Cruella, teman-temannya merasa khawatir. Beberapa waktu kemudian, Cruella menemui Anita. Di sini, Anita menyadari jika Cruella adalah Estella, teman masa kecilnya di sekolah. Di sini, Cruella meminta Anita untuk membantunya menulis berita tentang dirinya. Di sisi lain, Jasper dan Horace mencoba untuk menculik anjing milik Baroness dan berhasil. Cruella juga meminta bantuan ke Artie untuk bergabung dengannya, dan dia segera membawa Artie ke markas. Di sini, Baroness sudah menunggu untuk mempersiapkan peragaan busana selanjutnya. Namun, Cruella kembali berulah untuk menghancurkan Baroness dengan mencuri perhatian publik dengan aksinya yang sangat memukau dan cara berpakaian yang nyentrik. Cruella pun menjadi topik hangat dan hal itu mengganggu Baroness. Karena Cruella selalu hadir dalam setiap acara besar yang Baroness adakan dan mencuri panggung miliknya. Di tempat kerja, Baroness meminta Estella agar segera memberikan desain terbaiknya untuk peragaan busana yang sebentar lagi diadakan. Baroness juga merasa kesal karena anjingnya diculik, kalungnya hilang, dan juga Cruella yang menjadi pusat perhatian. Namun kekesalannya sedikit terobati dengan rancangan yang Estella buat.
Baroness meminta pengacaranya untuk menuntut Cruella dan menjebloskannya ke penjara. Namun, karena kurangnya bukti, pengacara Baroness tak bisa melakukannya. Mendengar hal itu, Baroness akhirnya memecat pengacaranya. Di tempat kerja, Estella masih berusaha menyelesaikan baju rancangannya yang akan ditambahkan manik-manik di atasnya. Dan Estella lembur untuk menyelesaikannya. Di keesokan hari, Baroness dikejutkan dengan rancangan baju milik Estella. Ketika hari menjelang malam, Jasper dan Horace menerobos masuk ke tempat Baroness untuk memberikan sedikit ancaman kepada Baroness. Di keesokan harinya, Baroness segera mengamankan baju rancangannya di dalam brankas. Estella mengambil jarum dan berniat melakukan sesuatu. Di markas mereka, Jasper mendatangi Cruella dan berkata jika dirinya rindu dengan sosok Estella. Namun, Cruella menghiraukannya dan berniat menjadikan anjing Baroness sebagai busana rancangannya. Jasper juga merasa keberatan untuk menolong Cruella dan ingin Estella kembali. Singkat cerita, peragaan busana Baroness akan segera dimulai. Namun, mereka tak bisa membuka brankas tempat penyimpanan baju dikarenakan jarum yang Estella simpan sebelumnya. Setelah berhasil dibuka, tiba-tiba ribuan kupu-kupu keluar dari tempat penyimpanan. Kupu-kupu tersebut berasal dari baju yang Estella buat, yang ternyata Estella menjahit kepompong kupu-kupu yang terlihat seperti manik-manik. Para pengunjung pun berhamburan keluar, namun ternyata di luar sudah ada Cruella yang membuat acaranya sendiri. Dia menampilkan beberapa rancangannya dan juga mengenakan mantel yang mungkin dari kulit anjing Baroness. Di sini, Baroness berpikir jika Cruella telah membunuh anjing-anjingnya. Tak lama kemudian, acaranya dibubarkan oleh polisi, dan mereka melarikan diri masing-masing. Ketika Cruella kembali ke markas, dia dikejutkan dengan Baroness dan pengawalnya yang berada di sana, di mana Baroness sudah menangkap kedua temannya. Disinilah Baroness menyadari jika Estella dan Cruella adalah orang yang sama. Cruella meminta kedua temannya untuk dilepaskan. Namun, Baroness akan menjebloskan Jasper dan Horace ke dalam penjara. Kemudian, Cruella diikat. Di sini, dia berkata jika Baroness telah membunuh ibunya. Setelah itu, Baroness pergi dan membakar Cruella hidup-hidup. Wing dan Buddy berusaha menolong Cruella, namun mereka tak cukup kuat. Ketika Cruella akan kehilangan kesadarannya, dari kejauhan terlihat ada seseorang yang datang. Di keesokan hari, Cruella sadar dan terkejut karena dirinya masih hidup, di mana John yang telah menolongnya dari kebakaran, dan juga menemukan kalung milik Cruella. Pada kalung tersebut tersimpan kunci untuk membuka sebuah kotak, dan di dalam kotak tersebut tersimpan akte kelahiran dan juga surat wasiat. Kemudian John bercerita, Tuan Baroness adalah orang yang baik. Namun, sang istri, Baroness, adalah narsistik sejati. Suatu hari, Baroness hamil dan merasa tak senang. Ketika suaminya sedang bertugas, Baroness melahirkan. Kemudian, dia meminta John untuk membunuh bayinya. Namun, John memberikan bayi tersebut kepada pelayan yang bekerja di sana, di mana pelayan tersebut yang telah membesarkan anak Baroness. Dan Cruella adalah bayi yang merupakan pewaris sah dari kekayaan Tuan Baroness, yang merupakan ayah kandungnya dan sudah lama meninggal. Mendengar semua itu, Cruella tak bisa menerima kenyataan jika ibu kandungnya adalah Baroness yang sudah membunuh ibu angkatnya dan juga mencoba membunuh Cruella, di mana Cruella sangat mencintai ibu angkatnya. Dia sadar jika sifat jahatnya berasal dari Baroness. Namun, Cruella berkata jika dirinya lebih baik dari Baroness, dan Cruella akan meneruskan balas dendamnya. Di kediamannya, Baroness marah karena polisi tak menemukan jasad Cruella, karena kemungkinan Cruella masih hidup. Di dalam penjara, Horace dan Jasper bersedih dengan kematian Estella. Namun tiba-tiba, Cruella datang dengan sebuah truk dan menabrak kantor polisi. Dia bertujuan untuk menyelamatkan Jasper dan Horace. Saat polisi sibuk mengejar Cruella, Wing memberikan kunci kepada Horace, dan mereka pun segera kabur dari sana. Setelah berhasil mengecoh polisi, Cruella menemui Jasper dan Horace. Namun mereka masih marah karena perlakuan Cruella yang buruk. Kemudian Cruella berkata jika Baroness adalah ibu kandungnya.
Saat di rumah John, Cruella menjelaskan tentang semua hal yang terjadi. Cruella meminta maaf dan juga meminta mereka untuk membantunya. Karena Jasper dan Horace adalah satu-satunya keluarga yang dia miliki. Mendengar hal itu, mereka pun memaafkan Cruella dan kembali membuat rencana untuk menyerang Baroness. Cruella juga menemui Artie yang sedikit marah. Karena Artie berpikir Cruella sudah membunuh anjing Baroness. Namun Cruella tak melakukan hal tersebut. Kemudian dia meminta Artie untuk kembali membantunya. Persiapan pun kembali dilakukan untuk membuat keributan dan menjatuhkan Baroness. Di sisi lain, Jasper mengingatkan Cruella jika membunuh Baroness tak akan menyelesaikan masalah. Namun Cruella menjawab jika dirinya tak akan membunuh Baroness kecuali terpaksa. Di rumah, Baroness bersiap untuk menggelar acara amalnya. Dan tak lupa dia memerintahkan anak buahnya agar menangkap Cruella jika dirinya datang ke acara tersebut. Tamu undangan mulai berdatangan dengan berpenampilan seperti Cruella. Hal itu merupakan bagian dari rencana Cruella dan teman-temannya. Setelah berhasil memasuki acara tersebut, para pengawal sudah diamankan oleh Horace. Terlihat Anita juga turut hadir di sana. Saat Baroness turun, dia sedikit terkejut melihat tamu yang menggunakan kostum ala Cruella. Kemudian terlihat Cruella berjalan dari belakang. Di sini dia menusuk Baroness untuk mengambil peluit anjingnya. Hal itu membuat Baroness sadar jika Cruella berada di sini. Kemudian Cruella merubah penampilannya menjadi Estella. Dirinya menunggu Baroness di tempat ibu angkatnya terjatuh. Setelah Baroness berada di sana, Baroness menyuruh anjingnya untuk menyerang. Namun berhasil dihentikan oleh Cruella. Di sini Cruella berkata jika dirinya datang untuk mengusir Baroness karena Cruella adalah pewaris yang sah seperti yang tertulis dalam surat wasiat. Mendengar hal itu, Baroness berusaha memujuk Cruella dan mengakui kesalahannya. Di dalam gedung, teman-teman Cruella meminta tamu untuk pindah keluar. Baroness masih melanjutkan usahanya dengan meminta maaf. Ketika mereka berpelukan, Baroness mendorong Cruella jatuh ke dalam jurang. Dan hal tersebut disaksikan oleh semua tamu di sana, di mana mereka semua menjadi saksi dari kejadian tersebut. Terlihat Baroness yang telah ditangkap polisi atas kejahatannya, di mana hal tersebut disaksikan oleh Cruella. Karena ternyata Cruella berhasil selamat dengan parasut yang sudah disiapkan. He'd go to prison for throwing someone off a cliff. Setelah kejadian semua itu, Cruella berhasil mendapatkan semua harta warisannya, di mana dia juga hidup bahagia bersama rekan-rekannya. Kemudian, cerita pun selesai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk selalu pantengin terus channelnya Cak Dul ya Dulur, agar kalian tak ketinggalan dengan video kami yang terbaru. Di sini Cak Dul undur diri. See you next time.